Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Arfiansa dari Fakultas Vokasi, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas interpretasi data surveillance dari mata kuliah dasar epidemiologi. Oke, untuk temuan yang pertama yaitu kebiasaan merokok dengan hasil ronsen paru. Pada data di samping dapat dilihat bahwasanya pekerja dengan kebiasaan merokok kebanyakan memiliki hasil ronsen paru yang normal dibandingkan dengan yang tidak merokok. Dapat dilihat pada data di samping. Untuk perokok dengan hasil ronsen paru yang normal itu berjumlah 48. Sedangkan untuk non perokok dengan hasil ronsen paru yang normal itu berjumlah 0. Kemudian untuk perokok dan non perokok yang memiliki hasil ronsen paru abnormal itu berjumlah 24 dan 8. Untuk perokok yang dengan hasil ronsen paru yang abnormal itu berjumlah 24, sedangkan non perokok dengan hasil ronsen paru yang abnormal itu berjumlah 8. Kemudian untuk temuan kadar debu total dan pemeriksaan faal paru. Pada data di samping, pekerja yang terpapar debu melebihi nilai ambang batas memiliki hasil pemeriksaan faal paru normal lebih banyak dibandingkan dengan pekerja yang terpapar debu kurang dari nilai ambang batas. Dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk pekerja yang terpapar kadar debu melebihi nilai ambang batas, yang berjumlah normal itu ada 35. Sedangkan untuk pekerja yang terpapar debu kurang dari nilai ambang batas dengan pemeriksaan faal paru normal berjumlah 2 orang. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pekerja menggunakan masker pada saat bekerja dan mereka mengkonsumsi banyak mineral dan vitamin yang membuat paru-paru menjadi lebih sehat. Kemudian, untuk hasil pemeriksaan paru obstruktif, perbandingan antara pekerja yang terpapar kadar melebihi nilai ambang batas dan kurang dari nilai ambang batas itu jumlahnya hampir sama. Untuk pekerja yang terpapar kadar debu melebihi nilai ambang batas itu berjumlah 24. Kemudian untuk pekerja yang terpapar debu kurang dari nilai ambang batas dengan pemeriksaan faal paru yang obstruktif itu berjumlah 18 orang. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk rekomendasi kebiasaan merokok dan hasil ronsen paru. Yang pertama yaitu mengedukasi pekerja yang merokok untuk mengurangi dan berhenti merokok. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan paru-paru secara rutin seperti spirometri kapasitas dan aliran darah paru-paru. Kemudian menerapkan wajib olahraga seminggu sekali. Nah, untuk olahraga sendiri itu sangat membantu untuk mengurangi jumlah nikotin yang ada dalam paru. Kemudian menyediakan makanan yang dapat membersihkan paru-paru seperti ikan, kacang-kacangan, dan daging merah. Kemudian yang terakhir yaitu membuat larangan merokok pada area pabrik. Nah, hal ini itu sangat membantu karena pekerja yang merokok biasanya mereka akan merokok pada saat jam istirahat pada area pabrik. Nah, dengan larangan merokok pada area pabrik, pekerja yang merokok itu dapat mengurangi jumlah rokok yang dihisap dalam sehari. Kemudian, untuk rekomendasi kadar debu total dan pemeriksaan faal paru. Yang pertama yaitu sama, melakukan pemeriksaan kesehatan paru-paru secara rutin seperti spirometri kapasitas dan aliran darah paru-paru. Kemudian, menerapkan wajib olahraga seminggu sekali. Lalu, yang ketiga, menyediakan makanan yang dapat membersihkan paru-paru. Kemudian yang keempat, membuat larangan merokok pada area pabrik. Kemudian yang kelima, melakukan pengukuran kadar debu pada area pabrik dan melakukan pergantian pekerja yang terpapar debu melebihi nilai ambang batas dengan pekerja yang terpapar debu kurang dari nilai ambang batas. Nah, contohnya untuk seminggu pertama, orang yang bekerja pada area dengan kadar debu yang melebihi nilai ambang batas, untuk minggu berikutnya mereka dapat bekerja pada area yang terpapar debu kurang dari nilai ambang batas. Kemudian,
menerapkan perilaku cerdik, cek kesehatan secara berkala, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan mengelola stres. Oke, sekian saja video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.